Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi kita bikin e-learning journal ini. Ini sebenarnya males sih bikin ini, cuma kalau nggak dikerjain gimana ya, nggak enak juga kalau nggak ngerjain tugas. Jadi saya pengen cepet-cepet ngerjain gitu. Ini juga biar kita dapat ilmu setelah kita kuliah gitu ya, biar nggak kosong-kosong amat lah gitu ya. Jadi kita mengingat sedikit materi yang tadi dibawakan di kelas. Ini juga bisa jadi kenang-kenangan kita karena ini diupload di YouTube. Siapa tahu nanti kita kayak kangen masa-masa kuliah, kita bisa lihat-lihat lagi gitu kan. Nah, langsung aja ke materinya. Tadi kelompok 5 ngebahas tentang komponen pembuatan film dari naskah hingga visualnya gitu ya. Itu judul dari kelompok 5. Jadi kita bahas satu-satu. Nah, film itu kan dibuat dengan persiapan yang matang, jadi benar-benar harus memiliki konsep dan komponen-komponen yang harus dipenuhi agar terciptanya film yang realistis, agar terciptanya film yang bagus dan benar-benar diminati oleh semua orang. Pembuatan film itu kan terdiri dari naskah. Naskah itu benar-benar harus diatur dan penulisannya benar-benar harus diperhatikan, dari marginnya, dari hurufnya, dari fontnya, benar-benar harus diperhatikan. Jadi ada aturan-aturan yang khusus untuk pembuatan naskah film ini. Bahasa-bahasa dalam penggunaan film itu sangat beragam ya teman-teman. Yang pertama ada kasual. Dari katanya aja kasual, jadi benar-benar netral gitu ya, jadi santai gitu. Jadi pemakaian katanya itu benar-benar dari bahasa baku ke bahasa normal seperti biasa. Contohnya itu misalkan enggak, contohnya itu dari bahasa tidak menjadi enggak gitu. Dari tidak mau menjadi enggak mau gitu. Jadi kayak bahasa sehari-hari gitu, kasual gitu ya. Nah, yang kedua ada bahasa formal. Bahasa ini biasa digunakan ke orang-orang yang belum kenal, terus ke orang yang lebih tua di dalam acara-acara formal di dalam film itu ya, di dalam ceritanya gitu. Jadi benar-benar formal, kayak kita juga lagi ngobrol sama orang yang lebih tua atau lagi di acara-acara formal. Jadi kita juga berbicara ya pakai bahasa formal. Kalau kata-kata formal itu tidak bisa, mohon maaf gitu-gitu. Kan kalau misalkan bahasa kasual kalau tidak bisa berarti nggak bisa gitu, nanti nggak. Jadi ada perbedaan ya teman-teman, bahasa kasual dan formal itu. Selanjutnya ada bahasa akrab. Bahasa akrab ini bisa digunakan dengan teman-teman. Biasanya bahasa ini digunakan ketika berdialog dengan teman sebaya atau misalkan dengan pacar atau dengan keluarga, sanak saudara dan lain-lain. Contohnya kalau kayak ke teman akrab tuh kayak kangen banget, udah lama kita nggak ketemu gitu. Jadi intinya bahasa akrab ini biasa digunakan oleh orang-orang terdekat seperti teman, keluarga, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya pembahasan rasionalis data dalam proses produksi film. Jadi pembuatan film ini juga sebelumnya harus meriset data-data yang ada gitu. Kita misalkan mau bikin film tentang kebudayaan, jadi kita benar-benar harus meriset. Terus selanjutnya ada wawancara dalam pengumpulan data ini. Jadi pengumpulan data kan ada beberapa ragam ya, jadi kita bisa menggunakan wawancara seperti kita mencari info-info terkait tema yang akan kita ambil menjadi film. Yang saya bilang tadi, misal kita bikin film tentang kebudayaan, jadi kita benar-benar wawancara tokoh masyarakat di situ biar kita mengetahui datanya dan faktanya gitu melalui sumber yang jelas. Selanjutnya ada studi pustaka pengembangan film. Jadi habis di situ, habis teknik pengumpulan data, kita benar-benar harus pengembangan produksi film ini. Nah, setelah itu kita harus mencari data visualnya juga. Nah, data visual dan produksi film ini adalah representasi grafis dari informasi yang digunakan dan memperkuat pesan yang akan disampaikan dalam film itu. Nah, mungkin itu pembahasannya segitu aja. Saya akan lanjut membahas tentang dinamika yang ada di kelas tadi. Tadi tuh sebenarnya seru-seru aja, tapi kurang fokus karena bapaknya nggak ada, jadi teman-teman yang lain pada fokus sendiri, ada yang ngobrol juga. Semoga lain kali bapaknya selalu hadir biar kita benar-benar serius belajarnya. Karena benar-benar kalau misalnya nggak ada dosennya itu benar-benar nggak serius. Soalnya mahasiswa itu kayak males gitu kan, males membaca. Jadi kalau misalnya ada dosen kayak kita mau nggak mau harus ngedengerin, harus menyimak. Padahal emang nggak semuanya ngobrol sih, nggak semuanya fokus ke diri masing-masing. Tapi ada beberapa juga mungkin kedepannya kita harus benar-benar serius walaupun ada dosen dan tidak ada dosennya. Tapi diharapkan
diharapkan semuanya bisa hadir, dosen maupun mahasiswa jika ada perkuliahan. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih tahap belajar dan saya emang jujur kalau ngomong tuh agak masih terbata-bata, apalagi ngomong di depan umum segini, ngomong di video gitu ya. Ini jadi pembelajaran juga sih, latihan biar kita ngomong di depan umum gitu ya. Udah segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.